Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan yang pertama yaitu warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Terkait dengan kompetensi warga negara, seorang ahli yang bernama Rijay mengemukakan ada 6 kompetensi dasar warga negara, yaitu 1. Kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi, 2. Membina ketertiban, 3. Membuat keputusan, 4. Komunikasi, 5. Menjalin kerjasama, dan yang keenam yaitu melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Yang kedua yaitu warga negara yang partisipatif. Ada 3 bentuk partisipasi menurut Koenjaraningrat tahun 1194, yaitu berbentuk tenaga, berbentuk pikiran, dan berbentuk materi atau benda. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, berperintahan, yaitu 1. Ada rasa kesukarelaan atau tanpa paksaan, 2. Ada keterlibatan secara emosional, 3. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Warga negara yang partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun keamanan. Partisipasi politik contohnya adalah mengkritis secara arif terhadap kebijakan pemerintah, aktif dalam partai politik, aktif dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat, diskusi politik. Partisipasi dalam bidang ekonomi yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, hemat dan cermat dalam menggunakan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan. 3. Mensosialisasi gerakan menabung untuk menjamin kehidupan masa yang akan datang yang lebih baik dan cerah. Bagi pejabat publik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan atau kepentingan sendiri dan kepentingan keluarga serta kerabat terdekat. Jika mungkin, dapat menghimpun modal untuk kepentingan membangun lapangan kerja baru. Mengembangkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship melalui berbagai usaha mandiri yang kokoh dan terpercaya. Partai sosial. Melaksanakan partisipasi sosial dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu anggota masyarakat yang membutuhkan baik secara moral, material, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 2. Turut serta membantu jalan keluar agar permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tidak menjadi beban masyarakat lebih baik. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, turut menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu partisipasi dalam bidang budaya. Contohnya yaitu menghilangkan etnosentrisme dan chauvinisme, mencintai budaya lokal dan nasional, melakukan berbagai inovasi kreatif untuk menyokong pengembangan budaya daerah.
Selanjutnya, warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan, sebab pelaksanaan kewajiban dan kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. Dalam menggunakan haknya, setiap warga negara harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Aspek kekuatan. 2. Aspek perlindungan hukum atau proteksi hukum. 3. Aspek pembatasan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Aspek kemungkinan dalam arti kelogisan. 2. Aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau mensahkan. 3. Aspek pembatasan hukum. 4. Aspek pengecualian hukum. Tanggung jawab sebagai warga negara, baik sebagai pemikul jabatan pemerintah maupun kewajiban sebagai rakyat. Seorang pejabat negara bertanggung jawab kepada instansi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya selaku pejabat. Sedangkan warga negara biasa, seseorang bertanggung jawab kepada negara. Misalnya, membayar pajak dan mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tertentu. Sebagai contoh, di negara demokrasi, kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan rakyatnya sesuai undang-undang. Sikap tanggung jawab kepada bangsa dan negara yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mencintai produk-produk dalam negeri. Warga negara yang religius dan penuh toleransi. Warga negara yang religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang diyakini dan dipeluk dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus senantiasa tercermin dalam sikap maupun perilaku yang ditampilkan oleh setiap warga negara, baik dalam hal berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama warga negara, berhubungan dengan lingkungannya, berhubungan dengan pemerintah negaranya. Toleransi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Perwujudan sikap toleran tersebut antara lain dapat dimanifestasikan sebagai berikut. 1. Bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, rasa, atau etnik. 2. Tidak melakukan tindakan yang memprovokasi, seperti mengadu domba, rasa kedaerahan, atau primordialisme yang sempit ataupun etnosentrisme, pelecehan ajaran agama tertentu. 3. Tidak mencampur adukan ajaran-ajaran agama yang satu dengan yang lainnya. Warga negara yang hendak diwujudkan melalui proses pendidikan adalah warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus senantiasa tercermin dalam sikap maupun dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap warga negara, baik dalam hal berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama warga negara. Pentingnya warga negara yang religius dan intoleran untuk diwujudkan, mengingat fakta sosial bangsa Indonesia yang merupakan bangsa beraneka ragam, menyangkut agama, bahasa, ras, etnis, golongan politik maupun budaya. Seperti yang kita sama-sama tahu, Indonesia punya banyak sekali keragaman, mulai dari keragaman budaya, ras, dan masih banyak lagi. Untuk itu, penting sekali untuk kita menjaga sikap toleransi. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Contoh nyata sikap warga yang toleransi penuh yaitu Desa Ngargoyoso di kaki Gunung Lawu. Mungkin bisa menjadi potret toleransi. Di desa tersebut, 3 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan. Komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati membuat seluruh warga desa hidup dalam damai walau berbeda keyakinan. Sekian dari kelompok
kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.